warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samahatulada, NIM 34212114. Saya merupakan mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan yang sekarang sedang menempuh semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia, yang merupakan mata kuliah pembiayaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Mutamam MED. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kali ini kita akan bahas materi jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di Indonesia itu sendiri, ada 3 jenis jalur pendidikan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sidiknas sebagai payung hukum tertinggi yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan formal. Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pada pasal 14 sampai 25. Poin-poin penting terkait pendidikan formal antara lain: jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar yang di sini dimaksud sebagai sekolah dasar ataupun SD, sekolah madrasah ataupun MI, madrasah ibtidaiyah, ataupun bentuk yang lain yang sederajat dengan sekolah menengah pertama ataupun SMP, ataupun madrasah sanawiyah ataupun MTS, ataupun bentuk yang lain yang sederajat dengan MTS ataupun SMP. Selanjutnya, pendidikan menengah yang dimaksud adalah berbentuk sekolah menengah atas ataupun SMA, madrasah aliyah ataupun MA, sekolah menengah kejuruan ataupun SMK, dan madrasah aliyah kejuruan ataupun MAK, ataupun bentuk lainnya yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi yang dimaksud adalah berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, ataupun universitas. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademiknya, sesuai dengan program pendidikan yang telah diselenggarakan. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pada Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pada pasal 26 poin-poin penting terkait tentang pendidikan non-formal, antara lain: pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang ditunjukkan untuk masyarakat yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, ataupun pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional yang meliputi
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik tersebut. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas suatu lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. Hasil pendidikan non-formal dihargai setara dengan program pendidikan formal setelah melakukan proses ujian penyetaraan oleh suatu lembaga yang telah ditunjuk pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pendidikan informal. Pada Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pada pasal 27. Poin-poin penting terkait tentang pendidikan informal antara lain: pendidikan informal merupakan jalur pendidikan non-lembaga yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar yang mandiri. Hasil pendidikan informal dihargai setara dengan program pendidikan formal setelah melakukan proses ujian penyetaraan oleh suatu lembaga yang telah ditunjuk pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tingkatan pendidikan yang telah dikukuhkan berlandaskan strata ataupun hierarki dan level perkembangan siswa, misi yang akan diraih, dan keterampilan siswa yang akan dikembangkan. Di Indonesia itu sendiri, pendidikan diklasifikasikan dalam beberapa tahap, antara lain pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang ada berlandaskan keahlian siswa, usia, dan tingkat kecakapannya. Setiap jenjang yang ada mempunyai waktu tempuh yang berbeda-beda, dikarenakan agar kontrol bisa memudahkan dalam pengklasifikasian siswa dan kebijakan yang akan dilakukan dalam meraih tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Setiap jenjang pendidikan ada yang mempunyai waktu tempuh yang berbeda-beda, dikarenakan agar kontrolnya bisa memudahkan dalam pengklasifikasian siswa dan kebijakan yang harus dilakukan dalam meraih suatu tujuan pembelajaran dan suatu tujuan pendidikan. Pada Juni tahun 2015, di Indonesia telah menetapkan bahwa masa sekolah atau masa wajib belajar dilaksanakan selama 12 tahun, yang berarti seorang peserta didik wajib belajar selama 12 tahun, di mana pendidikan yang dilalui adalah 6 tahun di masa sekolah dasar ataupun SD, 3 tahun di sekolah menengah pertama ataupun SMP, dan 3 tahun di sekolah menengah atas ataupun SMA. Berikut kita akan membahas tentang klasifikasi tingkat pendidikan resmi ataupun formal yang ada di Indonesia.
1. Pendidikan anak usia dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 14 mengenai pendidikan nasional mengatakan bahwa pendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan salah satu usaha bimbingan yang diarahkan untuk anak dari mulai lahir hingga mencapai usia 6 tahun. PAUD dilaksanakan dengan cara stimulasi pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan, perubahan, dan progres. Hal tersebut agar siswa mampu memperoleh kesiapan rohani dan jasmani untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar adalah level pendidikan yang disiapkan untuk perkembangan dan pertumbuhan siswa agar mampu bersaing dan melaksanakan pendidikan level menengah. Pendidikan dasar di Indonesia bisa berupa lembaga yang memiliki bentuk madrasah ibtidaiyah ataupun MI dan sekolah dasar ataupun SD, serta sekolah menengah pertama ataupun SMP, dan madrasah sanawiyah ataupun MTS. Pendidikan dasar ini akan dilaksanakan selama 9 tahun, yang mana level pendidikan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 merupakan SD, sedangkan kelas 7 sampai kelas 9 merupakan pendidikan sekolah menengah pertama ataupun SMP. Ketiga, kita akan membahas jalur pendidikan menengah. Merupakan tahap lanjut dari pendidikan dasar yang di dalamnya terdapat pendidikan menengah kejuruan SMK ataupun MAK, pendidikan menengah umum SMA ataupun MAN. Pada pendidikan menengah ini, siswa akan dipersiapkan secara matang untuk dapat memperoleh pendidikan ataupun pekerjaan di masa setelah pendidikan menengah telah selesai, di mana siswa bisa memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi ataupun mencari pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian siswa tersebut. Yang keempat, kita akan bahas tentang jenjang pendidikan tinggi. Pada level pendidikan tinggi, peserta didik akan memilih program pendidikan apa yang cocok dengan dirinya sendiri, mulai dari diploma ataupun D3, sarjana ataupun S1, magister ataupun S2, spesialis ataupun doktor. Program pendidikan tersebut akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi terkait. Tugas dari perguruan tinggi adalah mencetak peserta didik menjadi insan yang berguna bagi masyarakat serta mampu meraih potensi yang ada untuk mengembangkan keahlian di bidang akademik. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menjadi profesional yang bisa mengaplikasikan, mengembangkan, membuat pengetahuan, serta teknologi baru agar misi, tugas, serta cita-cita dari suatu lembaga pendidikan yaitu perguruan tinggi bisa terlaksana. Perguruan tinggi akan mengembangkan amanat
Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan perguruan tinggi akan mengembangkan amanat Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengabdian masyarakat, penelitian, serta pendidikan. Jenis pendidikan tinggi yang bernama perguruan tinggi ini bisa berupa universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, serta akademik. Setelah menempuh pendidikan tinggi, peserta didik diharapkan mampu untuk meningkatkan, mengisi, mendongkrak, dan mengayomi masyarakat dengan segala permasalahannya. Nah, materi yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah suatu kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan di dalam suatu satuan pendidikan. 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum adalah jenis pendidikan dasar dan menengah yang memprioritaskan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan ini seperti sekolah dasar ataupun SD, sekolah menengah ataupun SMP, dan sekolah menengah atas ataupun SMA. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didiknya terutama untuk bekerja dalam keahlian ataupun dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan ataupun SMK. Jenis pendidikan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian seperti sekolah kejuruan masak, sekolah kejuruan komputer, sekolah kejuruan bengkel, dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah jenis pendidikan tinggi dengan program sarjana dan pasca sarjana yang berfokus pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan bidang yang telah dipelajarinya. Yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah jenis pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi spesialis suatu profesi ataupun menjadi seorang profesional di dalam bidang tertentu. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang memiliki sistem untuk mempersiapkan peserta didiknya agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Lama maksimal dalam jenjang diploma ini ditempuh dalam waktu 4 tahun setara dengan program sarjana ataupun strata 1. Nomor 7, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah jenis pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan tinggi dengan tujuan untuk memperluas peserta didiknya agar dapat menjalankan peran penguasaan pengetahuan dan pengalaman seputar ajaran agama untuk menjadi ahli ilmu agama tertentu. Yang kedelapan, pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah jenjang pendidikan yang diselenggarakan untuk melayani peserta didik secara khusus ataupun peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif bergabung dengan sekolah biasa. Pendidikan ini berupa satuan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa ataupun biasa kita sebut dengan SLB. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah paham tentang materi yang telah saya jelaskan tadi tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia? Apabila belum paham, kalian dapat menyimak video ini ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam bertutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.